Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paud Aulawi Lubis dari kelas H Universitas Riau dengan NPM 211010235. Dosen pengampu Dr. Asnawi SPD EPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baik, saya akan mulai menjelaskan dari 1. Pemakaian huruf. Huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari huruf kapital atau non kapital. Di sini bisa dilihat huruf kapital terdiri dari A besar sampai Z besar, dan yang non kapital terdiri dari A kecil sampai Z kecil. Nama dan pengucapannya di sini tertulis. Terus menjelaskan di sini banyak materi yang bisa dilihat untuk bisa dipahami. Saya akan menjelaskan untuk yang kedua. Penulisan kata. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, contoh, kantor pajak. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh, berjalan berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, dan perbaikan. Situ ada catatan dan bentuk terkait ditulis serangkai. Terus ada lagi, ini materi bentuk-bentuk ulangnya, gabungan kata, dan sebagainya. Terus bisa dilihat sendiri banyak materi-materi yang mampu. Ini saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Situ kan tertera ada, situ bisa dilihat dia akan datang pada pertemuan itu. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Misalnya, 1. Kondisi kebahasaan di Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing. Patokan umum. Bisa dilihat sendiri di sana. Terus ada lagi tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Bisa dilihat dari penandaan titik koma itu digunakan seperti contoh berikut. Selain contoh yang ini, ada lagi contoh misalnya makan nasi, makan bakso, dan lain-lain. Itu contoh dari saya. Terus tanda titik dan koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku, ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Kemudian tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap
ikuti perincian atau penjelasan. Misalnya contoh, mereka memerlukan parabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Ini bisa dilihat contoh penulisannya. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Itu bisa dilihat contoh penulisan dari titik 2. Terus tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, ini contoh yang bisa dilihat. Terus ada lagi tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Ini bisa dilihat contoh dari tanda pisah. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya contoh, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Kan di sana bisa dilihat tanda tanyanya ada di ujung kalimat pernyataan. Terus masih banyak lagi tanda yang bisa dilihat. Saya tidak bisa membacakan satu-satu. Terus ada lagi penulisan unsur serapan. Di sini bisa dilihat dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto de jure, dan Pexpolition de ihom for ihem. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Ini ada kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut. Ini bisa dilihat dan bisa dipahami juga. Ini ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Sini contoh-contoh dari penulisan tadi. Contoh-contohnya bisa dilihat. Terus ada indeks. Ini baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ucapan saya agak tidak sopan. Baiklah, batas ini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak sopan. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.